apa kabar nih? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Nah, kembali lagi di Go Student Online Sharing. Aku mau ngingetin lagi nih, Go Student Online Sharing ini ada di hari Sabtu jam 3 sore di YouTube-nya Go Bogor Online Service dan juga di IG-nya Go Student, Go_student. Jangan lupa dinonton ya. Nah, hari ini aku mau sharing tentang menjaga hati. Tapi sebelum aku sharing, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Bapa, kami mau sharing Tuhan, Kau kuasa lidah bibir kami Tuhan. Kami mau duduk Tuhan, duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana cara kita menjaga hati. Nah, banyak dari kita sekarang kehilangan tujuan hidup kita. Kita dimatikan dengan perasaan mencekam, keadaan yang mencekam, menusuk, tidak ada harapan. Kenapa sih gitu loh? Kenapa kita hidup dalam kesakit hatian, kepahitan, bahkan ada yang kayak aku nggak punya masa depan lagi nih. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan film yang viral nih, film yang anaknya dalam isi filmnya itu anaknya bipolar. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang mempunyai penyakit hati? Impact dari film itu, banyak anak-anak yang nangis, kembali flashback ke sakit hati dia, bahkan ada yang menjerit-jerit loh. Salah satunya adik aku, adik yang aku anggap adik, dia nangis-nangis di bioskop, merasa bahwa oh ini aku nih, aku banget nih gitu. Tapi kita nggak sadar nih bahwa hidup kita tuh terlalu berharga loh buat itu doang kita menangis untuk itu. Wow, kadang kita gak mengerti ya tujuan hidup Tuhan untuk hidup kita nih gimana nih. Yang taunya ya makin hari makin aku bertumbuh, makin aku bertambah umur, aku makin tidak punya tujuan. Di sini aku mau ajak kalian baca di Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan mulai membimbing kita. Aku mau kasih kalian alasan kenapa kita harus kuat dan bagaimana cara kita kuat. Pertama, Tuhan adalah gembala kita. Kenapa kita harus kuat? Bagaimana cara kita harus kuat? Pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan ketika kita percaya. Ketika kita percaya, Tuhan akan tambah-tambahkan dong. Tuhan akan cukupkan. Apapun yang kebutuhan kita, bahkan yang tidak kita pikirkan pun Tuhan akan cukupkan. Yang kedua, ketika kita percaya, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita, Tuhan yang membimbing kita, menenangkan jiwa kita. Ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita mengizinkan Tuhan membimbing kita dan menenangkan jiwa kita. Bagaimana kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita kalau misalnya kita nggak percaya sama Tuhan? Bagaimana Tuhan membimbing kita kalau kita tuh tidak percaya bahwa Tuhan itu gembala kita? Bagaimana Tuhan bisa menenangkan jiwa kita bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mencukupkan loh? Bagaimana? Adakah orang yang bisa percaya bahwa adakah orang yang bisa sangat-sangat oh ya udah aku tenang nih tanpa Tuhan? Ada nggak? Semua ujung-ujung balik ke Tuhan. Semua orang yang bermasalah, yang tidak punya tujuan hidup, pasti kalau misalnya dia sadar sama Tuhan, dia sadar bahwa ada Tuhan, hidup dia bakal berkali-kali lipat. Yang ketiga, ketika kita mengizinkan Tuhan membimbing kita, Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan yang menjadi penyegar. Sumbernya kan Tuhan. Berarti Tuhan akan menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar karena kita percaya. Ya dong, ketika Tuhan membimbing ya, kita percaya bahwa Tuhan membimbing kita. Yang Tuhan kasih, oh ini loh, dari upah dari kamu percaya, aku menyegarkan jiwamu. Aku menenangkan dirimu. Aku menuntunmu loh. Aku nih bukan, kayak kalau Tuhan bilang, aku nih bukan jadi penyesat. Kamu cukup percaya doang kok, bisa. Nah, banyak anak sekarang tuh kadang nggak percaya. Aku dulu juga nggak percaya gitu loh. Karena
aku berpikir bahwa bagaimana background aku begini loh Tuhan, keluarga besar aku begini loh Tuhan, bagaimana aku mau mengasihi diri aku. Iya, kadang aku bisa bilang bagaimana aku mau mengasihi diri aku, bagaimana mau mengasihi orang, aku mengasihi diri aku aja gak bisa. Aku disakitkan oleh keadaan Tuhan, aku dipatahkan oleh keadaan. Tapi kembali lagi, ketika kita dipatahkan keadaan, kita lupa bahwa Tuhan sama kita loh. Dulu ketika aku nangis-nangis seakan-akan aku kehilangan semuanya, aku lupa bahwa Tuhan ada. Sampai akhirnya Tuhan yang membimbing aku dan aku keluar dari lembah itu, aku memaafkan. Nah, ada satu kata-kata yang aku dapat atau ya nggak sengaja aku dapat. Terkadang kita harus meninggalkan untuk apa kita dilahirkan. Maksudnya dengan background yang begini, Tuhan aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Untuk menjadi siapa yang Tuhan maksudkan dengan kita. Maksudnya apa nih tujuan hidup Tuhan sama kamu? Tuh jangan kamu campur adukan dengan bagaimana tujuan hidup pandangan kamu untuk diri kamu. Tuhan ya buta jalan Tuhan mana pernah kita tak terselami oleh kita. Jadi intinya kita harus percaya. Nah, yang pertama tadi Tuhan adalah gembala kita. Kedua, Tuhan yang membimbing kita. Ketiga, Tuhan penyegar jiwa kita. Nah, sekian dari sharing aku. Semoga bisa menjadi rema di hidup kita semua. Terima kasih semuanya.